Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok 2, ruang kolaborasi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mencari studi kasus dilema etika oleh Lili Nurasanatin SPD dari TK Setia Karya 02 Pasujan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Di sini tugas kelompok 2 terdiri dari saya Lili Nurasanatin SPD, Ibu Rani Puji Lestari SPD SD, dan Bapak Sriati SPD. Kasus yang diambil yaitu SD Negeri Trangkel 06 adalah salah satu penyelenggara sekolah inklusi di Kecamatan Trangkel. Pada kegiatan penerimaan peserta didik baru, sekolah sudah membuat kesepakatan untuk menerima anak didik baru berkebutuhan khusus dengan karakter hiperaktif berat maksimal 3 anak. Hal ini mempertimbangkan kemampuan guru dalam mengelola kelas dan memfasilitasi siswa, karena tidak adanya guru pendamping khusus. Saat itu kuota sudah tercukupi. Tiba-tiba ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya yang berkebutuhan khusus dengan karakteristik hiperaktif berat di sekolah tersebut. Bu Mairna selaku wali kelas 1 merasa bingung apakah anak tersebut akan diterima atau ditolak. Sedangkan ia merasakan sendiri bagaimana mendampingi anak berkebutuhan khusus dengan karakter hiperaktif berat di kelasnya. Namun, orang tua tersebut berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah tersebut, karena ia khawatir kalau di sekolah lain akan dibully teman-temannya. Bu Mairna menyampaikan hal tersebut kepada Bu Rani selaku kepala sekolah. Bagaimana keputusan Bu Rani dalam hal ini? Di sini analisis kasus ada 3. Yang pertama, paradigma dilema etika. Kedua, prinsip dilema etika. Ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika. Di sini ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana dilema etika terjadi saat Bu Rani ingin menolak anak didik baru berkebutuhan khusus dengan karakteristik hiperaktif berat, karena mempertimbangkan kuota yang sudah disepakati bersama dengan panitia penerimaan peserta didik baru. Di sisi lain, Bu Rani merasa kasihan kepada anak tersebut. Jika tidak diterima, ada kekhawatiran akan ditolak juga di sekolah lain. Prinsip dilema etika. Di sini mengambil berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Di mana prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada calon anak didik baru agar dapat sekolah. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu nilai yang bertentangan. Di sini nilai yang bertentangan dengan nilai komitmen, karena telah sepakat menerima 3 anak berkebutuhan khusus kategori hiperaktif berat, tetapi ditambah 1 anak lagi dengan karakteristik yang sama. Kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat. Di sini yang terlibat yaitu semua warga sekolah, seperti kepala sekolah, komite, guru, tenaga kependidikan, dan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga yaitu fakta yang relevan dengan situasi. Antara lain, sudah ada 3 anak berkebutuhan khusus kategori hiperaktif berat yang telah memenuhi kuota. Ada 1 anak dengan karakteristik hiperaktif berat mendaftar lagi. Orang tua berharap anaknya diterima karena kalau di sekolah lain takut dibully. 4 yaitu pengujian benar salah. Di sini ada uji legal, di mana dilema etika ini tidak ada hukum yang dilanggar. Yang kedua yaitu uji regulasi, di mana dilema etika ini tidak ada peraturan yang dilanggar. Ketiga, uji intuisi. Jika anak tersebut diterima, ada khawatiran tidak mampu memfasilitasi anak dengan baik. Yang keempat yaitu uji publikasi, di mana jika dipublikasikan dan banyak orang yang tahu, maka tidak akan menimbulkan banyak komentar. Kelima yaitu uji panutan atau idola. Di sini tokoh panutan misalnya orang tua. Jika kami sebagai orang tua, kami akan mengambil keputusan untuk menerima anak tersebut dengan berbagai pertimbangan.
Selanjutnya yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kelima, uji paradigma benar salah. Dalam situasi ini ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama penting, mengambil paradigma keadilan lawan belas kasihan. Yang keenam yaitu prinsip resolusi, di mana prinsip dilema etika yang diambil adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu mengajak diskusi orang tua tentang kondisi sekolah dan kondisi anak tersebut, mencari solusi bersama agar anak tersebut nantinya dapat terfasilitasi dengan baik dan guru kelasnya tidak merasa kewalahan. Keputusan sekolah akhirnya menerima anak tersebut dengan pertimbangan dan kesepakatan yang dibuat oleh pihak sekolah bersama orang tua. Kesembilan yaitu refleksi. Untuk mengantisipasi kasus serupa, maka pihak sekolah akan lebih memperhatikan segala pertimbangan yang ada. Ini adalah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ada. Yang kedua, membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ada. Yang ketiga, membuat salah satu 3 prinsip dilema etika. Ada. Yang keempat, membuat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Ada. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ada. Keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tanggal waktu. Ada. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Ada. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Ada. Kesimpulan, pada situasi dilema etika yang terjadi di SD Negeri Trangkil 06 terkait penerimaan peserta didik baru melalui diskusi bersama warga sekolah dan telah membuat kesepakatan dengan orang tua murid. Akhirnya, anak tersebut diterima di sekolah tersebut dengan kolaborasi bersama orang tua murid, guru kelas, mampu memfasilitasi anak didiknya dan dapat mengelola kelasnya dengan baik. Umpan balik. Pertanyaan dari Bu Farida, bagaimana solusi dari institusi jika anak tersebut diterima tapi tidak bisa memfasilitasi anak dengan baik? Kedua, tentang refleksi yang Pak Sri mengatakan akan menambah kuota murid menjadi 4 atau menambah guru. Apakah anak yang berkebutuhan khusus akan dicampur dengan yang normal? Ketiga, solusi mengajak orang tua untuk mendampingi di kelas apakah tidak terlalu ramai atau mengganggu. Di sini jawabannya yang pertama yaitu berkolaborasi dengan orang tua untuk mendampingi anak tersebut di dalam kelas. Yang kedua, murid di SDN Trangkil 06 memiliki karakteristik berkebutuhan khusus. Dalam satu kelas memang ada beberapa anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang berbeda. Ketiga, tidak, karena hanya anak-anak tertentu saja yang kadang mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Terima kasih. Itu tadi tugas ruang kolaborasi modul 3.1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.